Sehat semua? Sehat. Udah pada sarapan belum? Udah. Oke, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia selanjutnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, semangat. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya Ibu bacakan dulu. Yang pertama, menjelaskan secara sederhana apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan dekomposisi, pengenalan pola abstraksi, dan algoritma. Yang keempat, menuliskan instruksi logis dan terstruktur. Menggunakan kosakata atau simbol sederhana untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hari ini siapa yang bangun pagi? Bangun jam berapa? Jam 6. Jam 7? Jam 5 ya. Ada yang salat subuh. Ya kan? Setelah bangun biasanya kamu apa? Mandi. Setelah mandi makan. Apalagi? Berangkat sekolah. Terus? Belajar. Terus? Nah, mulai dari keseharian kamu dari bangun pagi, sholat, mandi, dan seterusnya sampai kamu tidur kembali, secara tidak langsung itu struktur, ya kan, terjadwal. Supaya apa sih kita memiliki jadwal? Supaya hidup disiplin. Yang kamu lakukan setiap hari itu, ternyata itu seperti komputer. Komputer juga sama. Dia polanya terstruktur. Siapa yang menginput perintahnya? Kita manusia. Nah, secara tidak langsung, pola pikir komputer sebenarnya sama seperti manusia. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah apa itu coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa kamu dengar itu AI.
Baik, kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Lihat, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, merencanakan liburan, mengerjakan pekerjaan rumah, atau membersihkan rumah. Sekarang, misalnya, kamu mau merencanakan liburan. Apa sih yang kamu persiapkan terlebih dahulu buat liburan? Apa? Nah, misalnya, tahapan untuk merencanakan liburan nih. Menentukan tujuan liburan, benar nggak? Menentukan tujuan liburan. Terus mikirin transportasinya apa sih? Apa itu pesawat terbang, kereta api, bus, ya kan? Terus selanjutnya, kira-kira kalau aku sekeluarga ini habis berapa sih tuh liburan? Pasti dihitung-hitung dong. Ya, misalnya kalau naik kereta berapa sih habisnya? Naik bus berapa sih habisnya? Naik pesawat terbang berapa sih habisnya? Gitu. Terus selanjutnya, kamu mau mikirin, saya nginep di mana? Mau di hotel, apa di penginapan, apa di rumah-rumah biasa. Selanjutnya menyusun jadwal, kapan kamu mau berangkat, kapan mau pulang. Tuh, jadi susunan seperti ini disebutnya berpikir komputasional. Jadi secara runtut, secara logis dari mulai A sampai Z, kamu persiapkan rencana liburannya. Gitu. Nah, berpikir komputasional dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Apa sih itu dekomposisi? Lihat pengertiannya. Apa tuh? Memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Sama kayak tadi liburan. Kayak misalkan, saya mau liburan. Liburan tuh kan ide besar, ya kan? Kira-kira dipecah. Dari liburan itu, apa sih yang dipersiapkan? Tambah kecil kan? Mulai dari persiapannya, mau kemana kita pergi, naik apa, nginep di mana, habis biaya berapa. Jadi mulai dari permasalahan besar ke yang kecil. Jadi dekomposisi itu mulai dari yang besar, dirinci ke yang kecil atau yang khusus-khususnya. Nah, sekarang Ibu punya tugas nih. Kalian Ibu bagi beberapa kelompok ya. Kita mulai dengan bantu ikan menemukan anaknya. Nanti kamu tentukan berapa langkah si induk ikan bertemu dengan anaknya. Ibu bagi dulu tugasnya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, dimulai. Mau dari arah mana? Kalau nggak usah. Ini aja, langsung ditempel aja. Kira-kira berapa langkah? Enggak, jangan sampai mentok bintang laut sama mutiaranya dong. Gimana, ayo? Ayo. Ini berarti dari lurus ke sini apa dia? Maju selangkah, terus belok mana nih? Ya, belok kanan 1 langkah. Belok kanan terus maju 1 langkah. Ya, terus maju. Belok kiri. Ya, pokoknya kamu tentuin tuh step-stepnya. Baca stepnya ya. Misalnya ini maju 1 langkah, belok kanan, terus maju lagi, maju 2 langkah kan berarti maju 2 langkah, belok kiri, terus maju 1 langkah, belok. Nah, gitu. Udah selesai semua? Udah ya? Udah. Udah, kalau udah selesai,
Kalian tentuin per kelompok 3 orang. Yang satu jadi ibu ikan, yang satu jadi anaknya ikan yang nungguin, yang satu programmer yang bikin perintah. Misalnya maju 1 langkah, maju, belok kanan, maju 1 langkah lagi, nah gitu. Jadi nanti si ibu ikan diarahin sama programmer buat ketemu anaknya. Paham tak? Paham nggak? Paham ya? Dah, siap ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siapa yang maju duluan? Nomor 1, 2, 3. Oke, maju. Siapa yang programmernya siapa? Programmer 3 orang, ayo 3 orang. 3 orang. Ikutin langkah yang kamu buat ya. Bawa ini programmernya siapa? Nah ya, sini programmer, sini programmer. Programmer sini. Nah, siap. Induk ikannya di sini, anak ikannya di sana nah. Kira-kira di sini aja deh ya. Bener gak? Pokoknya sampai ketemu langkah yang kamu suruh. Siap ya? Oke, siap. Ayo, ibu ikan mau disuruh kemana dulu? Bawah. Maju atau mundur? Itu. Maju berapa langkah? 2 kali. Maju 2 langkah, ayo ibu. 1, 2. Terus. Belok kanan bu. Iya. Terus. Maju 1 kali. 1. Terus. Belok kanan bu. Belok kanan dulu. Belok kanan ini. Belok kanan. Belok kanan gini kan. Nah, anaknya mana? Nggak ketemu. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang. Ayo anak ini sini berarti. Nah sini. Ayo pertama. Berarti kamu siap. Dah. Maju. Maju 2 langkah. 1, 2. Terus. Belok kanan dulu. Belok kanan. Maju berapa? Maju 2. 1, 2. Terus belok dulu. Belok kanan. Belok kanan ke kiri. Ya, maju lagi. 1. Dah, ketemu anaknya. Gitu ya. Kalian tentukan dulu langkah-langkah yang sudah kalian ambil. Kelompok mana lagi? Ayo maju. Kelompok Bilal. Programmernya siapa? Siapa lagi yang di sini aja sini lagi. Yang lain perhatikan. Suaranya yang kencang. Maju 1 langkah. Maju 1. Belok kanan. Belok dulu. Belok. Nah. Maju 1 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. 1, 2. Belok kanan. Maju 2 langkah. 1, 2. Terus maju 1 kali. Maju 1 kali. Nah gitu maksudnya. Nah oke, siap. Selanjutnya maju 2 langkah. 1, 2. Terus belok kanan. Maju 2 langkah. 1, 2. Belok kiri. Maju 2 langkah. Oke. Selanjutnya pengenalan pola. Baca pengertiannya pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Jadi pengenalan pola itu misalnya kamu masak nasi goreng sama dengan masak mie goreng. Bedanya nasi sama mie-nya doang kan. Jadi mulai dari tahapannya, bumbunya, cara masaknya itu sama. Ya enggak? Yang beda cuma nasi sama mie-nya. Jadi perumpamaannya sama. Sekarang Ibu ada tugas lagi, memisahkan bentuk pola bangun datar. Nah, di sini ada polanya yang udah kebentuk.
Kira-kira kemana arahnya ini? Warnanya, bentuknya sesuai. Hah? Jadi mengenal pola. Ini polanya yang udah kebentuk semua. Kamu harus pisahin tuh polanya. Nah, gitu. Siap ya? Siapa yang cepat? Langsung dikumpulkan. Bentar lo, belum. Kita hitung sama-sama ngerjainnya. Kita hitung sama-sama pengerjaannya. Belum. Siap. Kita hitung sama-sama. Mulai 1, 2, 3. Ya, 3, 2, 1, kumpulin. Oke. Selanjutnya adalah abstraksi. Menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Misalnya, kamu mau masak nasi goreng. Yang kamu harus fokuskan bikin nasi goreng adalah mulai dari bumbunya, ya, bahan-bahannya, cara masaknya. Jadi kamu nggak mikirin hal-hal yang di luar bikin nasi goreng. Misalnya, kamu harus nyiapin apinya dari mana? Terus kamu nyiapin kompornya dari mana? Karena itu sudah tersedia kan? Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nih, Ibu ada tebak-tebakan untuk abstraksi. Aku adalah sebuah benda. Aku sering disebut benda yang memakan ekornya sendiri. Siapakah aku? Benda. Aku adalah sebuah benda. Aku sering memakan ekorku sendiri. Bendanya sering kamu pakai setiap hari sekolah. Apa? Ya, apa? Gesper ya, ikat pinggang. Tuh, makan ekornya sendiri kan? Nah, selanjutnya adalah algoritma. Adalah urutan langkah-langkah struktur logis atau diikuti menyelesaikan suatu masalah. Ini. Ya, kira-kira majunya berapa langkah? 2 kali. Nah, kita coba ya. Maju nggak sih dia nangkep? Oke. Ada yang kata maju. Nah, kita mulai. Oke. Selanjutnya, kalian akan bekerja kelompok mencari huruf-huruf yang tersembunyi menjadi sebuah kalimat. Misalnya, angka 23 itu hurufnya A. Jadi kamu masukkan ke dua angka 23 itu A semua. Misalnya nomor 10 misalnya P, masukkan angka P semua 10. Nah, ini kan 13 kan punya R. Nah, masukin angka 13 tuh R semua. R gitu loh, ya. Ya, kira-kira jadi kalimat apa? Udah? Blok 5 udah? Oke. Udah. Kalimatnya ditulis. Harap